Ekosistem terumbu karang. Suatu ekosistem yang terbentuk karena organisme biotik dari filum Cnidaria yang bersimbiosis dengan komponen biotik dan abiotik. Secara ekologis, ekosistem terumbu karang memiliki peran sebagai habitat biota laut untuk tempat berlindung, mencari makan, untuk spawning, dan nursery ground. Ekosistem terumbu karang seringkali disebut sebagai Amazonia lautan karena sebagai pusat keanekaragaman dan kelimpahan kehidupan laut di bumi. Biasanya, ekosistem terumbu karang berlokasi di pinggir pantai atau bagian yang masih terkena matahari. Tetapi, beberapa terumbu karang ada yang hidup pada kedalaman yang tidak terjangkau sinar matahari. Terumbu karang juga berfungsi sebagai pemecah gelombang, sehingga membuat perairan menjadi lebih tenang. Hal tersebut karena asosiasi terumbu karang dengan ikan karang, dengan Echinodermata, dengan lamun, alga, dan biota lainnya. Selain itu, terumbu karang memiliki kemampuan penyerapan karbon 3 kali lebih baik daripada pohon. Meskipun terumbu karang adalah hewan, tetapi terumbu karang memiliki kemampuan berfotosintesis karena memiliki zat hijau daun atau klorofil. Polip ini juga melakukan simbiosis mutualisme dengan tumbuhan alga, yakni ganggang hijau, sehingga ia mampu berfotosintesis. Indonesia merupakan salah satu pusat studi kelimpahan terumbu karang di dunia. Dengan luas terumbu karang Indonesia kurang lebih seluas 50.875 km atau sama dengan 18% luas total terumbu karang di dunia. Hal ini didukung dengan status Indonesia sebagai pemilik populasi terumbu karang dunia, di mana 65% dari total luas kawasan Coral Triangle atau segitiga terumbu karang Indo-Pasifik berada di Indonesia. Contohnya adalah Taman Nasional Bunaken yang merupakan kawasan konservasi penting secara global dengan cakupan luas dari berbagai ekosistem yang didominasi oleh ekosistem terumbu karang yang luasnya kira-kira 11.700 hektar. Hal ini didukung oleh kondisinya yang mempengaruhi pertumbuhan ekosistem terumbu karang, seperti perairan yang cenderung dalam dengan kedalaman mencapai 1.500 meter, kelembapan udara, suhu, salinitas, kecerahan, pasang surut 2,5 meter, serta curah hujan yang sesuai dengan memenuhi kriteria untuk ekosistem terumbu karang berkembang dengan baik. Dan sekarang, 60% terumbu karang di zona inti Taman Nasional Bunaken masih tergolong sangat baik. Sebagai habitat bagi berbagai biota laut, ekosistem terumbu karang memiliki keanekaragaman yang tinggi.
Organisme yang dapat ditemukan di ekosistem terumbu karang diantaranya adalah dari kelompok vertebrata. Yang banyak ditemukan adalah ikan karang. 50-70% adalah ikan karnivora, 15% ikan herbivora, dan sisanya adalah ikan omnivora. Ikan yang paling penting dan paling banyak ditemukan oleh masyarakat dan juga biasanya banyak diproduksi adalah ikan ekor kuning dan juga ikan pisang-pisang. Lebih dari 4.000 spesies ikan atau sekitar 18% dari jumlah spesies ikan yang ada di seluruh dunia dapat ditemukan di daerah terumbu karang. Untuk reptil yang biasanya ditemukan di karang adalah ular laut dan juga penyu laut. Untuk hewan avertebrata yang sering ditemukan di daerah terumbu karang adalah moluska, Aplacophora, yaitu sebuah grup kecil dari binatang menyerupai cacing tanpa cangkang. Ada Polyplacophora atau chiton, ada Monoplacophora, yaitu binatang yang mempunyai limpet, ada Gastropoda yang terdiri dari keong, lintah bulan, dan lain-lain. Dapat juga ditemukan Cephalopoda, yaitu cumi-cumi, gurita, dan nautilus. Ada juga bivalvia, kijing, tiram, dan kepah. Ada juga keong gading, bintang laut, bintang mengular, bulu babi, lili laut, dan bintang bulu, dan juga dapat ditemukan timun laut. Dari krustasea ada udang windu, udang galah, rajungan, dan juga kepiting. Dari kelompok algae, tumbuh-tumbuhan, dapat ditemukan rumput laut, yaitu alga yang berukuran besar. Sedangkan untuk alga yang berukuran kecil, yaitu zooxanthellae atau yang biasa bersimbiosis pada terumbu karang. Melihat manfaat ekosistem terumbu karang yang sudah kita bicarakan tadi, sehingga menjaga kompleksitas ekosistem terumbu karang sangatlah penting. Kompleksitas dan keanekaragaman karang akan tetap terjaga jika kesetimbangan ekosistem dapat tercapai di antara karang dan juga biota yang berasosiasi dengannya. Sekian. Terima kasih.